Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Seluruh pengurus Pondok Pesantren An-Nur Samarinda, seluruh pengurus Madrasah Sanawiyah An-Nur Samarinda, seluruh pengurus Madrasah Sanawiyah dan Aliyah An-Nur Samarinda, Bapak Ibu yang mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan ada 3 tempat yang fungsinya adalah sebagai penerang alam ini. Jikalau tidak ada ketiga tempat ini, niscaya alam ini akan menjadi gelap gulita. Tempat ini berfungsi seperti matahari di siang hari dan berfungsi sebagai bulan dan bintang di malam hari untuk menerangi alam ini. Di antara tempat ini ialah yang pertama masjid, atau yang sering kita sebut dengan masajid. Maka di tempat masjid ini ada adab-adab tertentu sebelum kita memasukinya. Salah satunya adalah salam khusus ketika kita masuk ke dalam masjid, yakni assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Karena orang-orang yang beribadah di masjid adalah orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang soleh. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat yang banyak pada masjid. Yang kedua adalah tempat atau rumah di mana tempat itu sering dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dibacakan kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di tempat itu Allah turunkan rahmat yang sangat banyak sekali. Kemudian tempat ketiga yang bersinar menerangi alam ini adalah rumah orang alim, karena mereka ada pewaris para nabi, pewaris para anbiya wal mursalin. Maka orang alim, tempat mereka tinggal itu adalah penerang bagi alam ini. Dan ketiga tempat ini dapat kita temukan dalam satu lingkungan yang disebut dengan pondok pesantren. Maka sangat beruntung orang-orang yang hidup di dalam lingkungan pondok pesantren. Maka orang yang tinggal di pondok pesantren adalah orang-orang yang Allah takdirkan, Allah pilih untuk berada di lingkungan pondok pesantren. Karena apa? Karena Allah ingin berikan begitu banyak nikmat, kasih sayang, kebaikan kepada kita yang hidup di lingkungan pondok pesantren. Ketika Bapak Ibu ikhlas memasukkan anaknya ke pondok pesantren, apapun yang dilakukan seorang anak di pondok pesantren, apakah itu ibadah, langsung Allah akan kirim kepada kedua orang tuanya. Ketika seorang anak sholat 5 waktu di pondok pesantren, Allah akan kirimkan pahala sholat itu kepada ayahnya yang sedang bekerja. Allah akan kirimkan pahala sholat itu kepada ibunya yang mungkin lagi memasak. Ketika anaknya membaca kalam-kalam Allah di pondok pesantren, langsung Allah akan kirimkan pahalanya kepada ayahnya yang sedang beristirahat. Allah akan kirimkan pahalanya kepada ibunya yang mungkin sedang menonton televisi. Ketika anaknya berpuasa Senin Kamis di pondok pesantren, langsung Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan pahalanya kepada kedua orang tuanya, ayahnya dan ibunya. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika nanti kita sebagai orang tua wafat, meninggalkan dunia ini, kita akan terkaget-kaget begitu datang pahala sholat yang begitu banyak kepada kita, datang pahala Quran yang banyak kepada kita, datang pahala puasa yang begitu banyak kepada kita. Dari mana mereka itu datang? Dari anak-anak kita yang belajar di pondok pesantren. Maka sangat beruntung ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keluarga besar di pondok pesantren. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini perjuangan kita. Itu nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tua. Adapun nikmat yang Allah berikan kepada anak yang di pondok pesantren, sungguh tidak terbatas nikmatnya. Satu saja nikmat yang paling penting, yang sangat berat
kita ajarkan, kita disiplinkan kepada anak di rumah adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Maka di pondok pesantren, insya Allah 3 tahun mereka di pondok pesantren, selama 3 tahun dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah, mereka akan mampu melaksanakan sholat 5 waktu. Itu merupakan nikmat yang sangat besar. Namun ayahanda, ibunda, perjuangan mereka kita paham, sangatlah berat perjuangan mereka. Ibarat paku, hanya paku yang lurus, itulah yang dipukul agar bisa menancap, menguatkan kayu. Begitulah perjuangan anak-anak kita. Hari-hari pertama mereka akan berjuang hidup dengan tanpa pertolongan orang tua. Kagetlah mereka. Disitulah mereka akan belajar mau tidak mau hidup mandiri, mau tidak mau lingkungan mereka akan mereka pahami. Ini sangat luar biasa. Pondok pesantren adalah tempat yang mengajarkan anak kita kehidupan, lingkungan kehidupan, mengajarkan anak kita kemasyarakatan, segala permasalahan, sehingga mereka akan lebih dewasa, lebih bisa mengambil keputusan ketika nanti sudah besar keluar dari pondok pesantren. Karena di pesantren mereka akan ketemu dengan teman-teman yang sifatnya bermacam-macam. Disitulah mereka akan belajar tentang kehidupan, mereka akan belajar tentang kemasyarakatan. Maka kami di pondok pesantren An-Nur ini menekankan anak-anak untuk terus berusaha, untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati mereka, membukakan pintu hati mereka, menyinari hati mereka dengan cahaya iman Islam. Disinilah kita semua berusaha untuk mendidik anak-anak kita untuk paham agama, untuk paham kebangsaan, dan paham tentang kemasyarakatan. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sungguh banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah takdirkan kepada anak-anak kita, kepada orang tua yang mau memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Dan pondok pesantren inilah perjuangan akan dimulai. Mungkin kita orang tua, hari pertama kita tidak akan bisa tidur, ingin sekali kita menelpon ustadz untuk menanyakan kabar anak kita. Anak kita pun demikian, hari pertama mereka masih bingung apa yang harus dilakukan. Itulah ujian kita sebagai orang tua, itulah ujian kita sebagai penuntut ilmu fisabilillah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti melihat semua itu. Allah akan gantikan dengan kebaikan. Mungkin dengan cara itu, dengan jalan itu, Allah akan menutupi dosa-dosa kita yang telah lalu, aib-aib kita yang telah lalu, yang mungkin hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Mudah-mudahan dengan anak yang menuntut ilmu di pondok pesantren, Allah tolong kita, Allah bersihkan hati kita, Allah tolong rezeki kita, Allah berkahi hidup kita. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Kenapa seluruh pahala anak yang dilakukan di pesantren akan dikirim kepada orang tuanya? Karena orang tualah yang memasukkan anaknya ke pesantren. Orang tualah yang mencari rezeki untuk membiayai anak-anaknya sekolah di pondok pesantren. Kita ingat pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita nanti wafat, seluruh amal kita di dunia ini akan terputus kecuali bantuan dari anak-anak kita yang soleh. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesuksesan mereka itu tidak dilihat ketika di pondok pesantren. Walaupun mereka nakal di pondok pesantren, ketika nanti sudah lulus, mereka sudah punya modal pondasi kuat agama. Mereka sudah punya modal pondasi kuat dalam pemahaman kehidupan. Itulah yang paling penting. Maka kesuksesan anak-anak bukan kita lihat ketika dia di pondok pesantren, nanti ketika dia sudah mulai dewasa, ketika mereka sudah bekerja, ketika mereka sudah mulai berkeluarga, insya Allah mereka akan tidak akan lupa dengan kedua orang tua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita semua, menyelamatkan kita semua, menjadikan generasi keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh. Panjangkan umur mereka ya Allah, luaskan pemahaman mereka ya Allah, lindungi mereka dari kejahatan makhluk-makhluk Engkau, baik dari golongan jin dan manusia. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi
kami sampaikan permohonan maaf apabila ada yang kita sampaikan merupakan kesalahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat ini sebagai kebaikan dan berkah buat kita semua. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.